Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, hari ini kita sudah masuk bab baru. Kalau bab yang kemarin udah habis, sudah selesai. Yang kemarin adalah materi yang terakhir yang minggu lalu ya. Sekarang kita masuk materi bab baru, yaitu tentang pengolahan data. Nah, pengolahan data itu di kelas 4 ini membahas berbagai macam. Kemudian apa aja yang dibahas di sini? Nah, yaitu tentang data pada tabel dan data pada diagram batang. Jadi ada dua ya, data pada tabel dan data pada diagram batang. Itu untuk kelas 4. Nah, adapun yang dipelajari antara lain, yang pertama di sini adalah mengumpulkan datanya. Kemudian mengumpulkan data sudah bisa aja kan mengumpulkan data. Kemudian menyajikan datanya, kemudian membaca datanya, dan yang keempat adalah menafsirkan datanya. Nah, biar lebih paham itu lebih baik kita langsung ke penjelasan-penjelasan Bapak nih aja. Gampang aja kok pelajaran ini, percaya aja sama Bapak, trust me. Kemudian dibaca dulu di situ. Untuk menafsirkan data itu artinya berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada datanya. Jadi kamu sendiri yang berpikir, mencari sendiri. Oh, ini ya ternyata yang diinginkan, yang diinformasikan apa gitu ya. Nah, informasinya terdiri dari satu, data tertinggi, berarti yang paling tinggi, yang paling besar. Kemudian yang kedua, data terendah, yang paling kecil nilainya. Kemudian yang ketiga, selisih data. Nah, ingat ya, kalau selisih data itu dikurangi. Bapak ingatkan ya, dikurangi. Jadi kalau selisih data itu nanti dikurang. Ingat-ingat. Kalau jumlah data, kalau yang ditanya yang keempat ini jumlah data, artinya nanti ditambah. Gitu ya nak ya. Diingati baik-baik nih kalimatnya, selisih dikurang jumlah ditambah. Gampang aja kan? Ya, sudah ada kata kuncinya tuh, sudah Pak Henry tuliskan di situ. Oke, sekarang biar lebih paham dengan materi ini, sekarang kita masuki materi yang pertama ya. Menafsirkan sajian data pada tabel. Ini tabelnya. Tabel ini berisi tentang data banyak siswa SD Merdeka. Oke ya, ini kelasnya, kolom yang pertama tuh kelas, kolom yang kedua adalah banyak siswanya. Jadi kelasnya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai banyak siswanya ada berapa nih? Kelas 1 ada 28 siswa, kelas 2 32 siswa, kelas 3 27 siswa, kelas 4 21 siswa, kelas 5 25 siswa, dan kelas 6 30 siswa. Itu cara membaca datanya ya. Jadi kalau Pak Henry tanya berapa banyak siswa kelas 3? 27. Seperti itu jawabnya. Gampang kan? Gampang aja, itu namanya yang membaca data. Nah, sekarang berdasarkan tabel di atas, tentukan dari yang pertanyaan pertama dulu, yang A dibaca. Pada kelas berapakah siswa paling banyak? Paling banyak siswa kelas berapa? Dilihatin di tabelnya. Jadi kamu harus lihatin yang mana yang paling banyak nih, lihatin angkanya paling besar yang mana. Oh, ini Pak Henry. Jadi kelas berapakah siswa paling banyak? Yaitu kelas 2, kayak gitu ya. Terus yang B, yang A sudah paham kan? Yang B, pada kelas berapakah siswa paling sedikit? Lihatin di situ, siswa paling sedikit kelas berapa? Dilihatin dulu angkanya baik-baik. Oh, kelas 4 Pak. Kelas 4. Kelas 4 ada berapa siswanya? 21. Jadi pelajaran ini nggak susah, hanya kalian harus teliti. Itu aja kuncinya pelajaran ini. Harus teliti. Jadi pesan Bapak hanya itu aja. Yang C dibaca baik-baik. Berapa selisih? Ini ada kalimat selisih, tadi diapai Bapak bilang di sini tadi yang pertama penjelasannya? Dikurang. Ingat ya, berapa selisih banyak siswa kelas 3 dan kelas 4? Nah, sekarang liatin. Kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3-nya 27, kelas 4-nya 21. Kalau selisih tadi dikurangi ya, 27 dikurang 21. Berapa 27 kurang 21? 6. Gampang kan? Terus, sudah paham ini dikurangi ya?
Berapa selisih yang D? Berapa selisih banyak siswa kelas 4 dan kelas 5? Kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4-nya 21, kelas 5-nya 25. Bukan 21 kurang 25 ya, tapi 25 dikurang 21. Yang besarnya yang duluan, angka yang lebih besarnya yang lebih dulu. 25 kurang 21 adalah 4. Jadi selisihnya 4 siswa. Yang E, masih sama pertanyaannya, selisih juga dikurangi juga. Siswa kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 25, kelas 6-nya 30, dikurangin aja. 30 dikurang 25, bukan 25 kurang 30 ya, nanti terbalik. 30 kurang 25 adalah 5 siswa. Jadi tinggal dikurangi dari angka yang terbesarnya dikurangi dengan angka yang terkecilnya, itu adalah selisihnya. Oke, bisa dipahami? Gampang mencari selisih ya. Terus kalau mencari apa lagi yang F? Berapa jumlah seluruh siswa? Kalau jumlah seluruh siswa, kalian harus menambahkan semuanya dulu. Jadi ditambahkan 28 ditambah 32 ditambah 27 ditambah 21 ditambah 25 ditambah 30 sama dengan. Nah, itu jumlah semuanya. Jadi tambahin semua siswa yang ada di sini. Ditambahin berapa tuh? 28 tambah 32. Berapa sudah? 28 tambah 32 60 tambah 27 87. 87 tambah 21 berapa? 108. 108 tambah 25 133. 133 tambah 30 163 siswa. Jadi jumlah seluruh siswa SD Merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah 163 siswa. Gitu ya. Gampang kan pelajaran ini? Jadi yang penting kalian teliti saja. Itu ya. Ini untuk yang ada pada tabel. Nah, sudah bisa ya yang ini yang pada tabel? Insya Allah. Yang penting diingat selisih dikurang, jumlah ditambah. Baik, sekarang Bapak lanjutkan. Kalau yang tadi kan ini sudah pada tabel. Sekarang yang kedua adalah pada diagram batang. Ini namanya diagram batang. Jadi kalau diagram batang itu berbentuk batangan seperti ini dan dia berwarna ya nak ya. Jadi berbentuk batang dan dia berwarna. Begitu ya. Nah, sekarang diperhatikan ini soalnya baik-baik. Ini contoh soal yang kedua, yaitu menafsirkan sajian data pada diagram batang. Nah, ini adalah data banyak siswa di kota Y. Jadi ini kisahnya kota Y-nya dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, untuk diagram batang, biar gampang kalian tulis dulu angka-angkanya di atas setiap batangnya ini. Jadi gampang ngerjakannya ya. Untuk SD ada berapa orang? Di sini ngelihat angkanya di sebelah kiri nih. Berapa orang ini? Dia berada di tengah-tengah antara 1400 dan 1600. Berapa nilainya antara 1400 dan 1600? Adalah 1500. Jadi antara 1400 dan 1600 itu ya 1500 di tengah-tengahnya. Jadi siswa SD-nya sebanyak 1500 siswa. Wah, banyak ya. Untuk SMP-nya berapa? Lihat di sini. Yang SMP-nya dia berada di tengah-tengah antara 800 dan 1000. Berapa yuk? 900. Untuk SMA, diperhatikan diagram batangnya. Dia berada di antara 1000 dan 1200. Berarti jawabannya adalah 1100. Nah, dapat SMA-nya nilainya 1100 karena berada di antara 1000 dan 1200. Kemudian yang siswa SMK-nya ada berapa? Siswa SMK-nya tepat berada di garis ini. Jadi nilainya adalah 1200. Gitu ya. Sudah, sekarang kalau menjawab diagram batang ditulis angka-angkanya di bagian atasnya biar enak menjawab pertanyaan di bagian bawahnya. Sekarang kita baca yang A. Berdasarkan diagram batang di atas, tentukan pada jenjang apakah siswa paling banyak? Pada jenjang apa yang paling banyak siswanya? SD, karena 1500 siswa banyaknya. Yang B, pada jenjang apakah siswa paling sedikit? Paling sedikit berarti jenjang SMP. Kenapa? Cuman 900.
Bisa ya? Kemudian yang C, berapa selisih dikurangin siswa SD dan SMP? SD-nya 1.500, SMP-nya 900, dikurangi nih. 1.500 dikurang 900, berapa hasilnya dikurangin? 1.500 kurang 900, hasilnya adalah 600. Gampang aja ngitung ini. Terus yang D, berapa selisih banyak siswa SMP dan siswa SMA? SMP-nya 900, SMA 1.100, dikurangin 1.100 dikurang 900. Jawabannya adalah 200. Ya. Sekarang yang E, berapa selisih banyak siswa SMA dan SMK? SMA-nya 1.100, SMK 1.200, dikurangin ya. 1.200 dikurang 1.100. Hasilnya adalah 100. Nah, gampang aja kan? Yang F, berapa jumlah seluruh siswa? Jadi ditambahin semuanya. 1.500 ditambah 900 ditambah 1.100 ditambah 1.200. Berapa hasilnya ini? 1.500 tambah 900, 2.400. 2.400 tambah 1.100, 3.500. 3.500 tambah 1.200 adalah 4.700 siswa. Jadi banyak siswa seluruhnya di kota Y dari tingkat SD, SMP sampai SMK adalah 4.700 siswa. Begitu cara mengerjakannya. Bisa kan? Insya Allah bisa. Ini gampang aja pelajarannya. Ini pada diagram batang. Gitu ya nak ya. Oke, bagi yang belum paham bisa diulangi lagi video Bapak penjelasannya. Insya Allah kalau sudah mengulangi video itu pasti bisa ngerjakannya. Baik, ini ada 2, berarti tugas kalian juga ada 2. Materinya kan hari ini ada 2. Ini tugas buat kalian hari ini ada 2 tugasnya ya. Ini yang pada tabel. Ini soal yang pertama. Tugas pertama pada tabel. Jadi dijawab pertanyaan ini ya. Perhatikan kelasnya, kelas 1 sampai kelas 6. Banyak siswanya sudah ada di sini. Kemudian jawab pertanyaannya dari A sampai F. Ini tugas yang pertama. Oke. Terus Bapak juga punya tugas yang kedua. Itu tugas pertama. Ini tugas yang kedua. Ini tugas yang nomor 2. Tugas nomor 2 ada sudah di diagram batang ini ya. Data di atas adalah banyak buah-buahan yang terjual di CP Sari Manis dalam 1 minggu. Ini nilainya ya. Mangga, jeruk, anggur, salak, sama apel. Gitu ya. Jangan lupa untuk diagram batang, untuk mudah menjawabnya di sini diisi dulu angkanya berapa. Misalnya nih, mangga berapa nilainya nih? Lihat di sini sampingnya. Oh, 60, Pak. Tulis dulu 60 mangganya di atas sini, gitu ya. Jeruk, dilihatin di sininya jeruk. Oh, jeruk berapa nih? Di tengah-tengahnya nih pas ya angkanya ya. Antara 70 sama 80, berapa nilainya antara 70 sama 80? Berarti 75. Jadi kalau antara 70 dan 80 ya nilainya 75. Kalau antara 80 sama 90 berapa? 85. Antara 60 dan 70, 65. Gitu ya. Nah ini isi sendiri, anggur berapa, salak berapa, apel berapa, baru kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah sini. Oke ya. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama yang di atas itu, nih yang pertama. Kemudian tugas yang kedua yang ini. Jadi ada 2 tugas ya. Oke. Nah, diperhatikan baik-baik jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Seperti biasa jawabannya diupload di Google Classroom. Dah, hari ini cukup sampai sini dulu. Jangan lupa ada 2 tugas ini dikerjakan. Oke. Pak Hendri akhiri dulu sampai di sini ya. Oke, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.